Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semuanya yang sedang menonton. Pada video ini, kelompok kami akan memaparkan rangkaian logika penjumlahan biner di Logisim. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Pandey Madehesa Dharma Putra dengan NIM 240861131 dan dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Igde Nika Pratama dengan NIM 24085611152. Baik, perkenalkan nama saya Inyo Manggede Galam Bramanda dengan NIM 24085611110. Perkenalkan, nama saya Ibu Tunanda Aditya dengan NIM 24085861140. Baik, sebelum kita menuju ke rangkaiannya, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu penjumlahan bilangan biner. Penjumlahan bilangan biner adalah rangkaian aritmetika dalam bentuk half dan full adders yang digunakan untuk menjumlahkan dua digit biner. Rangkaian logika kombinasional umum yang dapat dibangun menggunakan hanya beberapa gerbang logika dasar yang memungkinkannya untuk menambahkan dengan dua atau lebih angka biner. Sebuah rangkaian penjumlahan biner dasar dapat dibuat dari standar gerbang N dan gerbang XOR, memungkinkan kita untuk menambahkan secara bersamaan dua angka biner tunggal bit A dan B. Penjumlahan dua digit ini menghasilkan output yang disebut jumlah dari penjumlahan dan output kedua disebut bit carry atau carry out atau cout sesuai dengan aturan untuk penjumlahan biner. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu half dan full adder. Adder dapat berupa half adder atau full adder. Bedanya, half adder digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan biner satu bit saja, sehingga jumlahnya hanya bisa berkisar antara 0 hingga 2. Untuk meningkatkan kinerja ini, terdapat full adder. Full adder mampu menambahkan 3 bilangan biner 1 bit mencapai rentang jumlah dari 0 hingga 3 yang dapat dinyatakan dengan 2 bit keluaran atau output. Baik, jika melihat tabel kebenaran di samping, A dan B mewakili variabel input yang ingin ditambahkan, sedangkan Cin adalah input carry, S adalah jumlah keluaran, dan Cout adalah keluaran untuk menunjukkan apakah telah terjadi carry. Namun, dalam logika biner, apa yang dimaksud dengan carry? Mari kita lihat contoh selanjutnya. Berdasarkan contoh di samping, ketika kita menambahkan 0 dan 0 atau 1 dan 0, hasilnya dapat dinyatakan hanya dengan 1 bit. Tetapi, ketika kita menambahkan 1 dan 1, Anda memerlukan 2 bit dan salah satunya adalah carry. Baik, kita langsung praktekkan pada rangkaian full adder di Logisim. Misalnya kita ingin mengubah input dari 0 menjadi 1, maka hasil outputnya akan tetap 1, karena dalam biner 1 ditambah 0 sama dengan 1, dan begitu juga sebaliknya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan lebih lanjut tentang full adder. Di sini kita akan mencoba menjumlahkan bilangan biner satu dengan satu. Jika kita hitung secara bersusun, maka nilai yang kita harapkan adalah 1, 0. Nah, anggap aja ini ada tanda tambahnya yang di garis bawah. Setelah itu kita akan mencoba praktekkan di rangkaiannya. Di sini klik 1, di sini klik 1. Nah, maka hasil sumnya adalah 0. Kenapa 0? Karena coba kita lihat pada rangkaian XOR-nya ini 1 dan 1, maka outputnya adalah 0. Selanjutnya dari carrying-nya adalah 0. Apa itu carrying? Carrying adalah setelah hasil input carry out maka masukkan ke carrying. Seperti itu. Sini kita carrying yang dari sini adalah 0 dan over di sini adalah 0 juga. Ini ada XOR-nya, maka hasilnya 0, maka sumnya adalah 0. Selanjutnya ini ada cabang di bawah X dan Y ke N, sini 1, sini 1, maka N-nya output N-nya adalah 1. Terus ini ada cabang juga, ini outputnya 0, sini carrying-nya adalah 0. Terus lanjut ke OR-nya ini 1, ini on, maka pada sini hasilnya 1 untuk carry out. Nah, carry out ini seperti dia nyimpen pada bilangan bersusun tuh nyimpen angka 1 di atasnya. Nah, seperti ini. Ini kosong sini berarti ini 00, maka ini turun. Ini kalau bilangan bersusun secara biner seperti itu aturannya. Kalau ini 1 1 maka 0, jika ini 1 maka ini 1 dia nyimpen, ini bawahnya 1 dia nyimpen di atasnya 1. Nah, lanjut ini carry out-nya 1, maka carrying-nya adalah 1.
Nah, ini kenapa kita 0 karena di sini ada kosong, maka y-nya adalah 0 juga. Nah, maka sini sumnya adalah 1 di sebelah sini. Maka ini tadi yang sini sumnya 0, maka sebelah kirinya 1. Nah, seperti itu. Jika kita rangkaiannya kita ubah biar lebih bagus, lebih sesuai dengan rangkaian di atas seperti ini hub header, maka ini full header. Hub header itu bedanya kalau full header itu ada carrying-nya, sedangkan hub header adalah carry out dan hanya menggunakan XOR dan N. XOR di sini untuk carry untuk sumnya, sedangkan N-nya adalah carry out. Ini adalah full header-nya yang diparalelkan pada hub header. Kita coba praktekkan di sini, kita copy aja full header-nya. Nah, kita carrying-nya kita hapus, input-nya kita sambungkan ke carry out-nya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita coba masukkan satu-satu seperti tadi. Ini ke 1. Nah, ini ke 1. Maka sumnya di sini adalah 1 pada bagian sini, ini 0-nya pada bagian kanannya. Di sini di rangkaian kita buat, kita cuma itu ada 3 full header. Hanya saja rangkaiannya kita taruh sebelah bersusun seperti ini, dan ini outputnya, sedangkan inputnya kita bersusun seperti ini. Nah, ini X-nya sama, kita susun di sini. Ini ada tambahnya di untuk Y, ini sebelah kanan, ini sebelah kirinya gitu. Nah, saya akan jelaskan carry out ini ya masuk ke carry in seperti di sini. Terus ini 00 karena sini adalah 00. Bagaimana kalau kita ubah menjadi 1 sininya? Nah, carry out di sini menghasilkan 1. Kalau kita hitung secara bersusun, maka dia seperti ini. 1, 1. Sini 1, 1, 1. Maka dia akan menyimpan 1. Terus buat bawah. Nah, anggapnya ini kurang rapi nih. Anggapnya rapi. Nah, sini carry out-nya yang sebelah kiri, terus sumnya untuk sebelah kiri. Ini mohon maaf, ini nolnya 1. Nah, karena ini 1 dia ini, ya, mohon maaf ini 0 harusnya. Ya. Nah, kalau carry out ini dia pada sebelah kiri, sedangkan ini sum 2, sum 1, ini sum 0, sum 1 berada di tengah, dan sum 0 ada sebelah kanannya. Kalau pada rangkaiannya ini carry out-nya sini, ini sum ketiga, sum 2, sum 1, sum 0. Baik, saya akan lanjutkan rangkaiannya. Ini rangkaiannya adalah XOR untuk XOR dan N untuk ini di digit pertama anggap ya ini B0, ini A0. Nah, ini terus ya ini kita masuk sini, dia masukkan sum 0. Jadi kita misalkan sum 0. Terus ini ada full header, ini lanjut kedua yaitu A1 B1 A1 di sini sebelah sini. Ini juga full header sama saja seperti ini, hanya saja ini carrying-nya dihasilkan dari N pada sini. Ini carry out namanya. Di sini jadi carrying, dia nyambung paralel
Terus ini full adder sama seperti di bawah ada OR-nya, ada NN-nya, ada XOR-nya. Terus lanjut ke sebelah sini. Nah, sini ini adalah sum kedua. Dia ke sini, ini sum satunya ke sini. Terus ini ada carry out-nya. Terus lanjut sini, ini ada full adder juga, ini sama seperti di atas. Ini ada 3 nih. Terus ini sum ketiganya. Terus ini ada carry out-nya. Ini yang kita atur secara bersusun. Tapi di Google Register juga ada namanya rangkaian adder yang sudah jadi. Sini ada buat input 2-nya, sini ada in, sini hasilnya, ini ada carry out-nya. Saja kita buatnya cara tanpa yang jadi, kita buatnya yang pakai logam logika saja. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biner 1 bit. Di sini saya akan mengambil 2 inputan, itu di sini A0 dan juga B0. Di sini misal saya beri nilai untuk A0-nya 1 dan B0-nya 1. Nah, dia akan menghasilkan inputan 1. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan dulu. Untuk di A0 ini yang bernilai 1, dia akan masuk ke dalam gerbang XOR dan gerbang N juga. Dan begitupun juga untuk inputan B0-nya, dia juga akan masuk ke gerbang XOR dan juga gerbang N-nya. Nah, untuk di gerbang XOR sendiri, karena nilai A0 itu 1, di sini 1, dan untuk nilai B0 juga 1, karena sesuai dengan prinsip XOR, jika dia 2 inputannya sama, itu bernilai 1, 1, dia akan menghasilkan nilai 0, yang artinya dia berhenti. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan gerbang N-nya. Di sini untuk inputan A0 itu 1, dia akan masuk ke bagian sini, dan untuk inputan B0-nya yang bernilai 1 juga dia akan masuk sini. Nah, di sini dia akan berjumlah 1 karena sesuai dengan prinsip gerbang N, jika semua nilai bernilai 1, dia akan menghasilkan output 1. Nah, di sini akan menghasilkan output 1, dia akan turun ke sini, akan menuju ke gerbang XOR dan juga gerbang N. Nah, untuk di gerbang N-nya sendiri, ini turun dari gerbang XOR ini, dia turun ke sini. Nah, untuk di gerbang N ini, karena inputannya ini ada yang bernilai 1 dan ada yang bernilai 0, maka dia outputnya akan bernilai 0 juga. Karena sesuai dengan prinsip yang tadi saya jelaskan, karena nilainya itu tidak semua berjumlah 1, maka dia akan menghasilkan output yang bernilai 0. Nah, selanjutnya untuk di gerbang XOR sendiri, nah di sini inputannya 1 dan untuk yang di atas inputannya 0. Nah, karena ini berbeda dengan yang di atas. Yang di atas inputannya 1 untuk nilai 1 untuk kedua inputan, dan ini nilai 1 untuk satu inputan dan nilai 0 untuk satu inputan. Maka ini inputannya berbeda, nilai inputannya berbeda, maka dia akan menghasilkan output 1. Nah, ini dia akan menghasilkan output 1 dari gerbang XOR ini sendiri. Kayak gitu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jika nilai A0-nya itu 0 dan nilai B0 itu 1. Nah, berbeda dengan yang tadi, jika nilainya A0-nya 1 dan B0-nya 1, di sini untuk nilai B0-nya 1, A0-nya 0, B0 ini akan menuju ke gerbang XOR dan gerbang N, sama seperti tadi. Tetapi untuk di gerbang N-nya itu, karena A0 itu bernilai 0 dan dia nilai inputannya berbeda, tidak berjumlah 1, dia maka akan menghasilkan nilai 0, berhenti. Nah, berbeda dengan nilai input yang tadi, ini kan berbeda. Ini untuk B0-nya 1, untuk A0 ini 0. Nah, karena dia berbeda, maka dari gerbang XOR ini akan menghasilkan output yang bernilai 1. Dia akan turun ke sini dan menghasilkan output 1 dari gerbang XOR ini. Sama juga halnya dengan jika nilai A0-nya 1
dan B0-nya 0. Nah, dia cuma berbeda posisi doang. Yang ini tadi B0 di atas, sekarang A0 ini yang di atas, yang di bawah, kayak gitu. Jadi jika A0 yang bernilai 1, dia akan masuk ke gerbang XOR dan gerbang N, sama juga B0 juga akan masuk gerbang N dan gerbang XOR-nya. Tapi di gerbang N ini karena nilainya berbeda, tidak semua bernilai 1, maka dia menghasilkan output 0 berhenti. Lalu karena gerbang B0 ini 0, maka di gerbang XOR ini akan mendapatkan input nilai A0 1, B0 itu 0. Karena dia berbeda, akan menghasilkan output yang bernilai 1. Nah ini, 1 dari gerbang XOR ini. Jadi kayak gitu. Jadi penjelasan dari perhitungan biner 1 bit. Nah, ini adalah rangkaian penjumlahan bit dengan biner 2 bit. Jadi di sini inputnya ada A1, A0, dan B1. Di sini inputannya aktif dengan logika 1. Untuk bit pertama yaitu A1 dan B1, di sini dihitung menggunakan gerbang XOR, lalu disambungkan ke gerbang N, dan gerbang XOR-nya ini untuk sum, dan gerbang N-nya ini untuk carry. Jadi hasil carry ini diteruskan lagi ke gerbang OR, lalu gerbang OR ini disambungkan kembali dengan gerbang XOR dan gerbang N. Lalu dari gerbang XOR ini langsung menuju ke outputnya. Lanjut lagi ke bit kedua, di sini ada A0 dan B1. Jadi ini juga dihitung menggunakan gerbang XOR dan gerbang N dengan carry dari bit pertama tadi. Habis itu ini langsung dia menuju ke outputnya. Nah, sum dan carry yang dihasilkan ditunjukkan oleh dua jalur hijau ini yang menuju ke bagian output. Nah, jalur ini nih dia menggambarkan hasil akhir dari penjumlahannya. Nah, jalur hijau ini juga memvisualisasikan bagaimana sinyal logika 1 ini mengalir melalui rangkaian ini dan menghasilkan hasil akhir yang sesuai. Baik, di sini saya akan menunjukkan penjumlahan biner pada rangkaian ini. Kita coba menjumlahkan biner 5 dengan 7. Coba kita hitung bersusun saja 5 dan 7-nya. Ini 5, ini 7. Kita hitung manual. Ini harusnya ini 0, dia nyimpan 1 di sini. Terus ini 1 ini 0, dia nyimpan 1. Ini ringnya 1, dia nyimpan 1 di sini. Sini dia turun jadi 1. Kita praktekkan rangkaiannya. Ini 5, ini 7. Nah, hasilnya sama. Baik, saya akan menjelaskannya pada rangkaian ini. Di sini kita mulai saja dari sebelah kanannya. Ini kita misalkan dia A0, ini B0, masuk ke sini. Ini XOR-nya 1, dia 0, maka dia mati, maksudnya 0, maka sumnya 0. Lanjut pada N-nya, ini sama A0, B0-nya. Ini N1, hasilnya 1. Terus lanjut, carry out. Terus lanjut ada XOR di sini. Di sini 1, dan sedangkan di sini satunya. Sedangkan di sini hasil XOR-nya dari B1 dan A0. Ini 0, ini 1. XOR 1 dan 0 hasilnya 1. Ini 1, ini 1. Dari sini, dari N-nya ke XOR-nya adalah 0. Maka sumnya 0. Lanjut ke bagian bawahnya. Sini N dari 1 dari sini XOR-nya. Dari N-nya ini 1. N1 hasilnya 1. Terus bagian sininya dari mana? Dan baik
bagian dari sininya dari B1 dan A1. Di sini ada cabangnya. Sini 1 dan 0, hasilnya 0. Lanjut, ini ada OR dari 1, ini 0, maka OR-nya ada 1. Lanjut pindah ke header kesebelahnya. Dari sini, ini ada cabangnya. Ini ada esoknya, esok dari sini dari A2 B2. Ini 1 maka esoknya adalah 0 sesuai gerbang logika. Lanjut, sini hasilnya 1 dari OR-nya sini, esok 0 dan 1 hasilnya adalah 1, maka dia sum keduanya dah, maka dia adalah 1. Lanjut ke bagian bawah. Di sini ada N-nya, ini 1 dari sini, terus ini 0-nya dari esok ini, maka outputnya adalah 0. Lanjut di sini yaitu yang A2 B2 1 1, maka N-nya output N-nya adalah 1. Lanjut ini ada carry out-nya N1 dan N0, maka OR-nya adalah 1. Lanjut header ketiga dari XOR sini, maksudnya di sini, ini dari A3 dan B3 ini ya nih. Ini 0 0, maka hasilnya adalah 0. Sini 1 dari dari sininya 1 dan 0, maka esornya adalah 1. Lanjut ke sini, ini sama B3 A3, maka N-nya adalah 0, A3-nya 0, B3-nya 0. Terus ini ada N-nya, ini hasilnya 1 dari sini, dan ini ada hasil XOR-nya dari sini, maka hasilnya 1 N0, maka 0. Terus lanjut, ini 0, maka carry out-nya 0. Nah, maka hasilnya adalah 1 1 0 0, ini satunya dari sini. Lanjut, yang di keempat dari sini, kita coba hitung. Kita hitung misalnya 18 tambah 18. Kita coba hitung susun aja terlebih dahulu. 18 biner 18 seperti ini, duanya 18 juga. Ya, maksud saya 10, bukan 18. Ini 10, ini 10. Nah, maka hasil binernya adalah 20. Kalau kita ke biner 20, kalau nggak salah hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ya benar. Coba kita praktekkan ke logisim rangkaiannya. Nah, hasilnya adalah 20. Baik, saya akan jelaskan. Sini kita mulai dari kandang saja terlebih dahulu. Sini A0, B0, A0, ini 00, maka dia 0, ini sumnya adalah 0. Terus lanjut, N-nya juga 0, maka dia carry out-nya juga 0. Lanjut ke B1, A1, ini XOR-nya hasilnya 1 XOR 1 hasilnya 0. Sedangkan pada N, dia 1 dan 1, maka N-nya adalah 1. Sini XOR-nya dari N0 dan XOR-nya yang 0. Maka XOR-nya juga hasilnya 0, maka sum di sini hasilnya adalah 0. Lanjut, ini ada N dari N0 dan XOR 0, maka 0 N0 hasilnya adalah 0.
Di sini XOR-nya 0 dan sini 1 dari sini. XOR 1 dan 0 hasilnya adalah 1. Lanjut pindah ke pureder sebelah yang pureder yang bagian kedua, ini bagian pertamanya. Ini bagian kedua pureder. Sini ada XOR-nya dari A2 B2 yang ini sama-sama 0. 0 outputnya. Lanjut di sini ada 1 dari carry out pada pureder pertama, dia adalah 1 dan di sini 0, maka XOR-nya adalah 1, maka sumnya menjadi 1. Lanjut ke bagian N-nya, di sini sama A0 A3 B3 yang sama-sama 0, maka N-nya juga outputnya 0. Terus lanjut ini N-nya 1 dari sini carry out. Di sini hasil XOR dari A3 B3 dia 0, 1 N 0 maka 0. Lanjut di sini 0 0 maka tidak ada carry out. Di sini dia 0 carry out-nya. Lanjut B3 A3 dia masuk ke sini. Ini XOR 1 dan 1 maka XOR-nya adalah 0. Ini N1 dan 1 maka N-nya adalah 1. Di sini sumnya ya hasil antara XOR A3 B3 yang tadinya 0 terus carry out ini sini 0, maka 0 sama 0 XOR-nya maka sumnya 0. Lanjut ke bagian N-nya, ini 0 dari carry out pureder kedua. Terus ini hasil A3 B3-nya 0 juga, 0 dan N0 hasilnya 0. Ini N-nya dari A3 B3 ini 1 1, maka N-nya 1 dan 0, maka untuk OR-nya adalah 1, maka carry OR-nya adalah 1. Ini rangkaiannya kita bisa paralelkan jadi 5 atau enggak, atau tak terhingga. Tapi di sini rangkaiannya hanya sampai 4 saja. Sekian penjelasan rangkaian untuk penyimpangan biner. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.